Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membaca yang dibuat saya karya tulisan yang berjudul Pendidikan di Usia Dini atau Sekolah Dasar SD. Oke, di sini saya akan bacakan kata pengantar. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan hidayahnya. Penulis dapat menyelesaikan tugas KTI atau karya tulis ilmiah yang berjudul Pendidikan di Usia Dini dengan Takluk. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, karya tulis ilmiah ini bertujuan menambah wawasan tentang pendidikan di usia dini bagi para pembaca dan juga bagi penulis mengucapkan terima kasih pada Ibu Fitria Ramadhani selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada semua pihak yang telah membantu diselesaikan karya tulis ini. Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Di sini daftar isinya yaitu kata pengantar, daftar isi, bab satu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab dan lain-lain. Sini. Oke. Di sini bab 1 pendahuluan. Latar belakang yaitu sebuah perbedaan akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakatnya. Banyak orang beja mengatakan bahwa faktor moral atau akhlak adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah berat, yaitu terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan. Masalah ini sebetulnya mengakarkan pada menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh kebudayaan. Karakter yang berkualitas perlu dibentukkan dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentuk karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentukkan pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Oleh karena itu, penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin diberikan kepada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun satu bangsa. Rumusan masalah. 1. Apa pentingnya pendidikan karakter di sekolah dasar? 2. Bagaimana peran guru dalam pendidikan karakter di sekolah dasar? Nah, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui pentingnya pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui peran guru dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Oke, habis itu kita bahas. Nah, yang pertama yaitu pentingnya pendidikan karakter di usia dasar. Pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar atau SD saat ini sangat diperlukan karena bangsa Indonesia sedang mengalami krisis karakter dalam diri anak bangsa. Karakter di sini adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang telah terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandangan berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter dinilai sangat penting dimulai pada usia dini, dalam hal ini pada usia sekolah dasar, karena pendidikan karakter udah proses pendidikan yang ditunjukkan untuk membangkalkan nilai, sikap,
mengajarkan akhlak mulia atau budi pekerti. Yang kedua yaitu kita peran guru dalam pengembangan karakter di sekolah dasar. Ada beberapa strategi yang dapat memberikan peluang dan kesempatan bagi para guru untuk memainkan perannya sekolah Athena dalam hal pengembangan pendidikan karakter serta didik sekolah. Sebagai berikut, guru. Yang pertama, guru tak seharusnya menempatkan diri sebagai aktor yang dilihat dan didengar oleh siswa, tetapi guru seyaknya berperan sebagai sutradara yang mengarahkan, pembimbing, memfasilitasi dan proses pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan dan menemukan sendiri hasil belajar. Dan yang kedua yaitu integrasi materi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan kegiatan pembiasaan yang berwawasan, pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia. Penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat dalam pengembangan pendidikan karakter. Yang terakhir yaitu menjadi figur teladan bagi peserta didik. Dalam uraian di atas menggambarkan peran guru dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah dasar berkedudukan sebagai katalisator atau teladan atau insipator atau motivator atau dinamisator atau evaluator. Oke. Dan setelah itu kita lanjut ke dan dari kesimpulan dari atas tersebut yaitu dalam pendidikan karakter di sekolah semua komponen harus dibatakkan termasuk komponen itu sendiri yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian kualitas penanganan atau pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ekstrakurikuler, pemberdayaan, syarat perasaan, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga lingkungan sekolah. Dan yang yaitu sarannya yaitu diharapkan dengan diterapkan pendidikan karakter di sekolah dasar dapat membentuk pribadi peserta didik yang unggul dan berperilaku dimiliki kepribadian yang sesuai moral Pancasila dan agama. Untuk ini penerapan pendidikan karakter di SD sangat diperlukan sehingga kita dapat menjadi manusia yang berpancasila dan bermoral. Nah, di sini daftar pustakanya yaitu saya mengambil dari Verti C 2004, pengaruh penggunaan gawai terhadap perkembangan anak usia dini dari perspektif orang tua, Golden Age Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 8 masuk kurung 1 tutup kurung 1,129 garis tengah 136. Dan yang kedua yaitu saya mengambil dari Usna P.A 2000 buka kurung 2017 tutup kurung, pengaruh media gadget pada perkembangan karakter anak dinimikian penelitian. Media komunikasi penelitian sosial keagamaan 17 buka kurung 2 tutup kurung, 315 garis tengah 330. Damayanti E. Ahmad, A dan Bara A buka kurung 2020 tutup kurung, dampak negatif penggunaan gadget berdasarkan aspek perkembangan anak di Surawako Martabat. P buka kurung 1 tutup kurung, 1 garis tengah 22. Oke. Dari sini saya sudah membacakan yang saya buat KTI tersebut. Oke. Dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.